merakit sebuah komputer, ada beberapa tahap yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Adapun tahap-tahap tersebut adalah 1. Persiapan. Persiapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan perakitan komputer. Lakukan perakitan di tempat yang dimana Anda merasa leluasa untuk bergerak sehingga tidak mengganggu aktivitas Anda. 2. Proses perakitan. Memulai perakitan komponen-komponen komputer dengan memasang satu persatu hardware yang diperlukan. 3. Pengujian. Saat proses perakitan telah terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah pengujian. Pada tahap ini, komputer yang selesai dirakit akan dihidupkan dan dioperasikan. Jika pengoperasian berjalan normal, maka proses perakitan telah selesai. Namun apabila ternyata terjadi masalah, maka dilanjutkan pada proses yang selanjutnya, yaitu menangani masalah yang terjadi. 4. Penanganan masalah. Pada tahap ini, komputer yang selesai dirakit ternyata mengalami masalah. Hal tersebut bisa disebabkan oleh proses instalasi atau penempatan komponen yang kurang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan lebih lanjut agar komputer bisa beroperasi dengan normal. Dan ini komponen mainboard. Dan ini juga. Setelah itu, 1. Menyiapkan komponen-komponen perangkat keras. Persiapkan semua komponen, letakkan di tempat yang mudah terjangkau. Cek terlebih dahulu semua komponen-komponen perangkat keras disesuaikan dengan tipenya. Dan jangan sampai salah spesifikasi. Sebagai contoh, mainboard yang mendukung slot DDR3 hanya bisa ditempatkan oleh memori dengan tipe DDR3 pula. 2. Peralatan yang digunakan untuk merakit komputer. Persiapkan semua alat-alat yang diperlukan untuk merakit, misalnya seperti obeng, plus dan minus, gelang antistatis yang dapat mencegah terjadinya konslet pada komponen dan peralatan lainnya yang memang diperlukan. 3. Driver CD. Driver adalah salah satu hal yang jangan Anda lupakan, karena tanpa driver sebuah perangkat keras tidak dapat difungsikan. Oleh karenanya, persiapkan driver dari masing-masing komponen yang agar proses perakitan bisa berjalan dengan lancar. Proses perakitan komputer. Setelah persiapan selesai, kini saatnya melakukan proses selanjutnya, yaitu proses perakitan komputer yang terbagi oleh tahap-tahap berikut. 1. Pasang jumper mainboard, pasang prosesor. Dan yang ketiga, pasang heatsink pengipas prosesor. Dan yang keempat, pasang memori. 5. Pasang mainboard pada casing. 6. Pasang VGA. 7. Pasang power supply atau cakup daya. 8. Pasang kabel-kabel motherboard. Dan yang ke-9, pasang ODD, optical David Grip, seperti DVD dan DVD. Dan yang ke-10, hard disk drive. 11. Finishing atau penyelesaian. Dan 12. Tes PC.
1. Pasang jumper mainboard seperti di gambar ini. Jumper merupakan komponen kecil yang diletakkan pada mainboard sebagai pengatur CPU dan tegangan yang masuk ke dalam mainboard. Pengaturan jumper yang salah bisa berakibat rusaknya proses, jadi berhati-hatilah saat memasang jumper ini dengan memastikan Anda memasangnya dengan benar. 2. Pasang prosesor. Ini contoh gambarnya. Pemasangan prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang prosesor yaitu menentukan terlebih dahulu posisi sabuk pin. Biasanya terdapat tanda pada prosesor pada setiap pinnya. Gambar 1.0 masukkan proses tersebut sesuai dengan arah pin. Angkat tuas pengunci dalam posisi tegak dan terbuka. Kemudian pasang prosesor pada soket prosesor yang ada pada mainboard dalam 1 Setelah proses terpasang pada mainboard, maka kembalikan tuas pengunci ke arah bawah untuk menutup prosesor. Dan yang ketiga, pasang heatsink kipas prosesor. Dan ini contoh gambarnya. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karenanya diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya cukup mudah, hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja ke dalam mainboard dan dikencangkan. Heatsink dibekali sebuah konektor yang disambungkan pada mainboard sebagai dayanya. 4. Pasang memori. Dan ini contoh gambarnya. Umumnya memori yang digunakan pada saat ini adalah berjenis RAM, DDR, dan DDR3. Nah, pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. Dan yang kelima, pasang mainboard pada casing. Dan ini contoh gambarnya. Langkah selanjutnya adalah memasang mainboard pada casing. Cara memasang mainboard pada casing adalah dengan cara menentukan dudukan mounting mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka Anda memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkannya, skrupnya. Atur letak posisi dengan benar, hati-hati dan pelan-pelan saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak atau patah. 6. Pasang VGA. Dan ini contoh gambarnya. Setelah mainboard terpasang pada casing, langkah selanjutnya adalah memasang VGA. Cara pasang video pada dasarnya hampir sama dengan cara memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slot yang ada pada mainboard. Penempatan VGA pada mainboard bisa Anda lihat pada tabel mainboard manual diagram yang menunjukkan AGB slot. 7. Pasang power supply atau catur daya. Dan ini contoh gambarnya. Langkah selanjutnya adalah memasang power supply atau catur
bagian pojok atas di bagian belakang casing. Cara memasangnya cukup mudah, yaitu dengan menempatkannya pada tempat base power supply yang sudah disediakan. Kemudian mengencangkan baut-bautnya dengan obeng, jangan sampai goyang dan pastikan tidak dengan posisi terbalik. 8. Pasang kabel-kabel motherboard. Dan ini gambarnya. Setelah itu sambungkan semua kabel-kabel yang tersedia pada power supply ke mainboard untuk memberikan daya. Atur sesuai gambar di bawah dan tinggalkan kabel untuk HDD dan ODD. 9. Pasang ODD optical drive seperti DVD dan HDD hard disk drive. Setelah kabel power supply terpasang pada mainboard, langkah selanjutnya adalah memasang hard drive pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruangan drive pada casing. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat tersendiri. Buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan kencangkan baut-bautnya. Jika hard drive telah terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard drive seperti gambar di atas. 10. Finishing atau penyelesaian. Nah, setelah semua kabel dan konektor telah tersambung, begitu pula dengan mainboard pada casing. Kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit menjadi sebuah komputer PC. Langkah-langkah pengecekan yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. A. Pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perkakas obeng. B. Pasang kabel board VGA ke monitor dan colokkan kabel power monitor. C. Colokkan kabel power CPU ke soket atau saklar listrik dan nyalakan. 11. Teks PC. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tidak ada masalah, maka selanjutnya PC akan masuk pada mode OS dan Anda tinggal melakukan pengaturan setting BIOS. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pemasangan kabel, pemasangan komponen yang tidak pas dan lain sebagainya. Biasanya kesalahan tersebut akan langsung terdeteksi dan PC akan mengeluarkan tanda berupa bunyi bip dengan nada yang teratur. Periksa kembali pemasangan kabel dan cek posisi komponen-komponennya. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS dan install operating system. Jangan lupa juga untuk menyiapkan CD instalasi aplikasi dan driver dari komponen-komponen tersebut. Sekian dari saya, Rahmawati. Jika ada salah kata,